Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, setelah sebulan lamanya kembali kita bisa bertemu yang di YB dan juga ikhwatu fillah di Majirin ya. Bagaimana kita di Selasa yang ke-4 ya. Yang seperti biasa kita akan membahas seputar rambu-rambu penuntut ilmu. Yang kemarin sudah dibahas tentang keikhlasan. Sampai indikator keikhlasan itu apa? Nah, sekarang akan masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mencari guru. Penting sekali di dalam menuntut ilmu itu mencari yang namanya guru ya. Jadi seseorang itu menuntut ilmu harus bersama gurunya, bukan hanya mengandalkan buku ya. Walaupun dia misalnya punya kelebihan ya, bisa mengungkapkan kata-kata ya, atau tulisan ya gitu, yang ada di medsos ya gitu. Seperti zaman sekarang itu ya, sekarang kita lihat belajar ya langsung lewat tulisan-tulisan ya. Kebanyakan tuh. Tapi inilah yang menjadi anginnya ya. Karena seseorang bisa jadi menafsirkan dengan kata-katanya, dengan pikirannya ya, juga ya gitu, yang tadinya dia awam menjadi serba tahu ya. Karena apa? Mencari ilmu di media luar biasa, serba tahu ya, seolah-olah punya ilmunya itu ya. Itu ujuk-ujuk juga yang ilmunya mungkin masih bertahap-tahap, ujuk-ujuk lebih pintar gitu. Gitu. Ya sekarang segala macam itu terbuka ya gitu. Segala macam pintu itu terbuka ya. Karena itu haruslah kita butuh yang namanya bimbingan ya. Ketika antum misalnya belajar Al-Quran tanpa guru gitu ya, ya tidak ada yang namanya belajar instan ya. Semua yang namanya belajar berproses ya, melalui guru. Kalau tanpa guru nantinya akan keluar dengan sendirinya ya, maksudnya bagaimana menafsirkan dengan sendirinya ya. Tanpa bimbingan seorang guru, ini yang jadi bahaya di zaman ini ya. Karena itu orang yang mempelajari ilmu tanpa bimbingan guru, maka dia akan salah jalan dan gagal memperoleh ilmunya ya. Gagal sekali misalnya dia kurang cocok apa
yang disampaikan orang lain tidak sesuai dengan apa yang ada di media yang dia cari ya, atau mungkin ya kurang ada sesuatu yang bertentangan lah gitu, bentrok lah gitu. Tapi bentroknya itu bukan dinilai dari segi Quran dan Sunnah ya, segi hawa nafsu belaka, sehingga dia salahkan perkataan orang lain, pernyataan orang lain dibandingkan media yang dia jadi patokan. Nah ini ya pentingnya bahwa ujung-ujungnya mengaji ya, menuntut ilmu melalui seorang guru ya. Selama 2,5 tahun kita terasa sekali ya yang namanya pandemi, belajar melalui online ya. Tidak efektifnya belajar online tuh ya, kerasa lah gitu. Dan memang harus ya, tetap muka seperti ini ya gitu. Ya meskipun ya ilmu yang didapatkan pasti sedikit lah itu, katakanlah demikian gitu ya. Karena memang kapasitas setiap orang itu dalam menyerap ilmu itu berbeda-beda ya. Dan kita harus menyampaikan sesuai dengan kapasitas mereka ya. Maka mencari guru juga ya, di antaranya nantinya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Karena seorang guru harus mengerti ya gitu. Ya kalau zaman sekarang itu guru itu harus multi talent ya gitu ya. Multi talent. Jadi ada talenta yang lain selain mengajar gitu ya gitu. Ya talenta seperti desain atau komputer gitu ya. Bahkan talenta apa itu ya, olahraga dan sebagainya. Luar biasa tuh. Ya, saya juga ya sambil belajar gitu ya gitu. Mempelajari talenta yang lain tuh ya, sehingga ya tidak terpatok ya. Ini berbagi aja ya, seorang guru itu tidak terpatok tuh ya, ceramah gitu ya, ngaji gitu ya. ngajar gitu ya gitu. Ada sebuah perkataan bahwa guru itu tidak hanya orang yang bisa mengajarkan, tapi orang yang bisa mendidik gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang guru kalau hanya mengajar ya sebenarnya juga bisa mengajar ya, tapi kalau masalah mendidik, nah ini ya, sudahkah kita mendidik sesuai dengan ekspektasi, dengan modal yang kita miliki? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena itu emang seorang guru itu sebenarnya ya, mencari guru itu dari kalangan Ahlus Sunnah ya, itu memang sudah cukuplah minimal lah gitu ya. Ya talenta lain misalnya dia apalanya kuat ya, terus dia multi talent itu juga ya, terus ada guru juga yang dia sepemahaman itu ya. Sepemahaman itu bukan artinya emang sepemahaman lewat hawa nafsunya, bukan ya gitu, tapi sepemahaman emang kitanya punya pemahaman yang sama dengan dia ya. Dan guru yang memang sesuai dengan kapasitas kita juga gitu. Dan kalau kita sudah komitmen pada guru itu ya, nah, kita emang harus bisa lebih menunjukkan kesetiaan pada guru kita ya. Nah ini juga yang menjadi di zaman sekarang gitu ya,
itu jarang sekali. Kita menuntut guru kita sempurna, ya, itu ya, hebat, luar biasa penyampaiannya dan sebagainya. Tapi pelayanan kita pada guru itu kurang, ya. Nah, ini yang menjadi persoalan zaman ini juga, ya. Karena itu emang kita harus mencari guru yang sesuai dengan kapasitas kita, ya. Kapasitas kita ingin belajar, ya belajar, ya. Ingin misalnya belajar Al-Quran, ya belajar Al-Quran. Jangan timpang jauh si guru itu dengan kita, ya, kalau bisa, ya. Kalau timpang jauh emang kita ketinggalan gitu jauh. Makanya justru guru itu, ya, kalau ada murid yang melebihi dirinya itu harusnya dia bagus, dia gitu. Karena bukan hanya orang itu belajar pada dirinya, ya, bukan untuk menampakkan dirinya lebih pada dirinya, ya. Tapi bagaimana emang si murid itu mempunyai perubahan, ya. Perubahan itu yang paling penting. Kalau seorang guru pinter pisan tuh, timpang kita misalnya, kita masih jauh banget dari guru itu, ya, waduh, berat, ya, gitu. Nah ini, ya. Tapi kalau kita sudah emang komitmen pada guru itu, ya terus-menerus lah kita harus setia, ya. Maka inilah emang pentingnya seorang guru, ya, gitu. Karena keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu itu karena emang salah satunya, ya, adalah jasa seorang guru juga. Dan juga keberhasilan kita sebagai penuntut ilmu adalah kita juga yang berkhidmat pada guru, ya. Nah, itu. Nah, di dalam keterangan ada sebuah kata atau ahli hikmah yang bagus, ya, yang mengungkapkan orang yang belajar ilmu tanpa bimbingan guru pasti dia akan gagal, ya, atau salah jalan. Dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, ya, idza ramtalum bighairi sahin dalta anis syiratil mustaqim. Jika engkau inginkan ilmu tanpa guru yang mengajari, maka engkau akan tersesat dari as-syiratul mustaqim, ya, itu. Tersesat dari jalan yang lurus karena banyak hal yang kompleks yang membutuhkan ilmu dan pemahaman, sehingga para penuntut ilmu sangat membutuhkan guru yang ahli dan pengalaman, bukan sekedar bermanhaj al-sunnah, ya. Guru seperti itulah yang akan menunjang dirinya dalam memahami ilmu yang ditekuninya, ya. Jadi emang punya pengalaman, ya, yang ahli. Makanya kita kalau punya, gitu ya, ya CV-nya, gitu ya, seorang guru itu utarakan CV-nya, ya, dia seperti apa, katakanlah melamar, gitu ya, gitu. Melamar menjadi guru, ya kan dilihat CV-nya dulu bagaimana, gitu ya, gitu. Pengalamannya sudah berapa tahun dia mengajar, dan pastinya juga bagaimana metode yang dia sampaikan, kemudian juga pengalaman juga bukan hanya sekedar lamanya, ya, tapi bagaimana dia membangun, ya, pengalaman itu menjadi bekal untuk mengajar, ya.
Nah itu harus memang kita buka ya. Ya di sini kan banyak guru ya. Kita harus tahu CV-nya masing-masing ya gitu. Ya bukan artinya ya ini formalitas dan bagaimana sebagainya ya, enggak. Tapi agar tentunya kita tidak salah gitu ya. Ya kalau dikatakan misalnya guru itu Ahlussunnah, manhaj Ahlussunnah ya. Tapi banyak juga pengalaman ya orang belajar bahasa Arab ketika si gurunya memang Ahlussunnah ya, bagus dia. Gitu ya. Tapi dalam melakukan bahasa Arab itu dia seperti tebak-tebakan, teruguh ya gitu ya. Masih kadang banyak salah kelirunya gitu. Nah ini ya gitu. Jadinya salah guru juga gitu. Nah itu ya, kelirunya dari segi ilmunya bisa jadi gitu. Kalau dari segi ya, penyampaian mah ya si guru kan bisa meningkatkan performa atau memang meningkatkan upgrading secara keilmuan dan penyampaiannya. Tapi secara ini ilmu itu yang kadang atau secara bacaan itu ya itu ini ya banyak guru itu ya penyampaian baik gitu ya, tapi bacaan separuh kayaknya tajwidna tahsinna gitu ya. Ini sangat disayangkan tuh ya gitu zaman sekarang itu ya gitu. Ini butuhnya kita yang pengalaman ya gitu. Ada contoh nih, ada kan amalan yang dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan, itu sabda Nabi mengenai menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai ya. Itu ya. Sebagul wudhu alal makarih ya. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak disukai dari surat Muslim. Ya, orang memahaminya kebanyakan ketika dalam keadaan sulit ya, dalam keadaan cuaca dingin atau sakit ya. Padahal bukan hanya itu saja ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dikatakan Nabi dalam hadis tersebut adalah berwudu dalam keadaan yang dia tidak sukai selama tidak mengundang mudorot ya. Bukan mengutamakan air dingin pada saat cuaca dingin justru ya. Wallahu a'lam. Yang tentu ini adalah mudorot ya. Justru dengan menggunakan air hangat ketika cuaca dingin bisa menjadi lebih utama ya. Karena sesuai dengan tujuan syariat, yaitu memberi kemudahan ya ketika ada kesulitan ya gitu. Karena Allah Ta'ala firman ya, bagaimana Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan ya. Al-Baqarah 105 ya. Maka jalan yang paling efektif bagi para penuntut ilmu untuk memperoleh ilmu dan pemahaman adalah dengan pelajari dari para ahlinya ya. Kan yuridu bikumul yusra ya, wala yuridu bikumul usra ya, Allah itu. Tidak menghendaki kesulitannya gitu. Dan Imam Malik bin Anas pernah mengatakan ya, ilmu tidak dapat diambil dari 4 model manusia. Yang satu, ilmu tidak diambil dari orang-orang yang jahil, yang bodoh jelas. Yang dua, tidak diambil dari ahli bid'ah yang mengajak manusia pada bid'ahnya. Ketiga, tidak pula dari pendusta yang biasa berdusta dalam pembicaraan-pembicaraan manusia, meski tidak
tertuduh berdusta dalam meriwayatkan hadis ya. Tapi kalau sudah jadi seorang pendusta saja ini tidak bisa diambil ilmunya ya. Dan juga yang keempat, ilmu tidak diambil. Jadi seorang syekh yang memiliki keutamaan, kesolehan serta banyaknya ibadah, tetapi dia tidak memahami apa yang diucapkannya, yaitu maksudnya bukan ahlinya ya, itu dalam Tadribur Rawi. Nah itu paling untuk hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan ya di kesempatan berikutnya seputar bagaimana nasihat mencari guru ini ya. Allah a'lam. Wa'afu minkum wa fikum. Rabbana atmim lana nurana fil lana istir wa tub alaina tawakkalin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan juga apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, Allah berikan yang terbaik, serta tentunya Allah mudahkan kita di setiap perkara dan juga setiap hajat kita yang membuat kita diantaranya juga menjadi seorang yang ikhlas ya, serta tentunya istiqomah ya. Wa'afu minkum subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.